Dan akhirnya ada pengumuman dari pemerintah bulan Juni kemarin dinyatakan tidak diberangkatkan. Sebenarnya saya itu udah siap lahir batin untuk berangkat. Semua udah saya persiapkan. Labbaik Allahumma labbaik. Pergi haji bukan perkara mampu, tapi tergantung niat. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu kiranya yang dirasa Dian 4 bulan belakangan ini. Semenjak virus corona menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Dian salah satu yang terkena imbasnya. Jasanya sebagai make up pengantin langsung terhenti. Tak hanya soal pemasukan yang mendadak kosong, Dian pun harus rela mimpi hajinya diundur 1 tahun ke depan. Sebenarnya saya itu udah siap lahir batin untuk berangkat. Semua udah saya persiapkan. Tapi dengan wabah corona ini, ternyata ya ini musibah untuk seluruh dunia gitu loh. Ya sedihnya itu memang pada saat 1 bulan kemarin sedih banget. Cuma ya yang membuat hati saya besar ya karena seluruh dunia yang tidak berangkat. Bukan tanpa alasan, Dian merasa sedih bukan kepalang. 15 tahun sudah Dian mengumpulkan uang dari hasil kerja kerasnya merias pengantin dari pagi ke malam. Tak ada lelah untuk Dian demi menyempurnakan iman. Hingga akhirnya ia bisa menyetor haji pertama kali tahun 2013 silam. Karena saya pekerja ya, jadi setiap berdoa sama Allah bukannya minta, ya Allah saya minta duit gitu. Enggak, saya cuma minta, ya Allah kasih saya pekerjaan gitu. Dari job itu saya akan punya uang. Untuk bisa punya uang lebih, bisa apalagi bisa sampai saya pergi haji melunasi, subhanallah banget. Teman-teman juga pada seneng gitu, Mbak Dian kok bisa gitu sampai bisa berangkat. Untuk sekali panggilan merias, biaya yang Dian patok berkisar 500 hingga 1 juta rupiah. Biaya yang terbilang murah untuk mendandani pengantin beserta orang tua. Dian memang tak bisa mematok harga terlalu tinggi, karena pengguna jasanya adalah orang-orang yang berhajat di rumah. Warga kampung yang ingin pestanya tetap meriah. Kalau di kampung itu kebanyakan mengikuti budget yang hajat punya gitu kan. Akhirnya karena kalau saya mematokkan harga, kadang mereka mencari yang lebih rendah lagi dari saya gitu. Padahal sebenarnya dari pembayaran juga kan bisa ketahuan kualitas yang akan kita berikan kepada customer. Ternyata mungkin kalau di kampung jarang yang berpikirannya sampai ke situ. Dia taunya punya duit sekian, bisa hajatan gitu. Suka dukanya itu harus menghitung benar-benar biar bagaimana saya dapat lebihnya gitu. Meski demikian, Dian ingat betul bagaimana ia menyisihkan rupiah demi rupiah tiap kali jasanya digunakan. Sementara keuntungan lainnya Dian gunakan untuk biaya rumah tangga. Gimana caranya saya bisa cukup dengan tabungan uang saya segini, tidak menyusahkan orang lain, tidak minjem
kesana kesini. Itu yang paling banget buat saya. Cuma bisa sabar. Kalau lagi sholat, kalau lagi sendiri juga rasa sedih itu ya ada, cuman kita nggak di depan orang lain tidak memperlihatkan gitu keadaan kita seperti itu. Kini, sabar, tawakal, satu-satunya pengobat rindu karena gagal haji bagi Dian. Demi menghilangkan dukanya, Dian bahkan mulai mengisi hari-hari dengan mengaji dan kajian bersama tetangga dan teman. Dengan cara ini, cukuplah bagi Dian merasa tetap nyaman, bisa saling menguatkan di tengah kesedihan yang mendalam.